Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Pringkuku, Bapak Dr. Agus Catur Mardianto MPD. Yang saya hormati Bapak Mami Hardiana SPD, calon guru penggerak, Bapak Ibu guru SMP Negeri 3 Pringkuku yang berada di ruangan ini, yang ada berada di kelas, dan seluruh staf dan karyawan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, dimulai dari pukul 9 hingga berakhirnya acara nanti, semoga kita selalu mendapatkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga acara ini dapat kita laksanakan dengan lancar, aman, tidak ada halangan suatu apapun. Selawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya sangat kita harapkan di yaumul akhir nanti. Hadirin yang saya hormati, baiklah, mari kita buka acara pada pagi hari ini, yaitu webinar budaya positif. Dengan kita awali bersama-sama membaca basmalah. Saya hantarkan. Selanjutnya saya persilakan Bapak Catur Mardianto MPD selaku Kepala SMP Negeri 3 Pringkuku untuk memberikan sambutan yang nanti sekaligus pernyataan pembukaan. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mami sebagai CGB dan Bapak Ibu guru, yang Bapak Ibu guru dan staf yang nanti akan dapat ilmu tentang budaya positif di sekolah kita. Marilah di pagi hari ini kita tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan dan mengucapkan rasa terima kasih, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di pagi hari ini kita semua masih dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kesehatan, kesempatan, kekuatan diberikan kita selama-lamanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita praktekkan dan kita aplikasikan sifat-sifat beliau, titik batonah menakabirnya di dunia, dan mudah-mudahan atas izin Allah kita semua dapat ampunannya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu guru, Pak Mami sebagai CGB yang ingin menyampaikan materi budaya positif. Pertama, sebagai kepala sekolah, saya ingin mengingatkan pada diri saya, dan Bapak Ibu guru semua dan PU, filosofi terkait dari pendiri atau pelopor atau pahlawan pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro, yang menyampaikan yang sangat terkenal dan diaplikasi dan dipraktekkan di negara-negara maju, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro yang terkenal dengan istilah ingat sosum tulodo, di depan kita memberi teladan, iman dio mangun kaso, yaitu menguatkan, dan terakhir tuh muri hendayani, di belakang kita memberi motivasi atau dorongan. Nah, terkait dengan filosofi ini nyambung dengan merdeka, kurikulum merdeka. Yang pertama M-nya adalah mulai dari diri, dari kita masing-masing Bapak Ibu. E, eksplorasi konsep. R, ruang kolaborasi. D, demonstrasi kontekstual. E, elaborasi pemahaman. K,
koneksi antar materi, dan terakhir A, aksi nyata. Nah, A pada pagi hari ini kita laksanakan aksi nyata budaya positif. Semoga Bapak Ibu semua nanti ada ilmu yang bisa diterima dan kita praktekkan sehari-hari, termasuk budaya positif itu adalah nanti di wawancara kita ada namanya janji siswa, nanti juga diikuti janji Bapak Ibu guru. Jadi tidak hanya janji siswa, nanti semua Bapak Ibu guru juga harus menirukan untuk aksi positif kita yang setiap hari sudah kita laksanakan dan akan diperdalam oleh beliau Bapak Mami untuk menyampaikan budaya positif materi terkait dengan modul yang 1/4 ya, seri berbagi. Itu saja dari saya, terima kasih. Monggo pada beliau Pak Mami untuk menyampaikan materi dan untuk sosialisasi pada Bapak Ibu semua. Demikian, mohon maaf atas segala gelap ya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara budaya positif webinar modul 1/4 seri berbagi secara resmi dibuka untuk kita semua. Monggo. Baik, demikian tadi Bapak Ibu yang saya hormati, sambutan singkat padat dan jelas dari Kepala SMP Negeri 3 Pringgoku diucapkan terima kasih. Bapak Ibu, selanjutnya marilah kita ikuti pemaparan budaya positif oleh calon guru penggerak dari SMP Negeri 3 Pringgoku, yaitu Bapak Mami Hadiono SPD. Waktu sepenuhnya saya persilakan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Pringgoku, Bapak Caturul Mardianto MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Pringgoku dan juga rekan-rekan staf tata usaha yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kesempatan kepada kita sehingga kita bisa bersama-sama pada pagi hari ini berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan yang saya laksanakan, yaitu webinar budaya positif untuk seri berbagi calon guru penggerak dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan teladan tuntunan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan kami di sini mengucapkan yang pertama, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada terutama Bapak Kepala Sekolah, selanjutnya kepada Bapak Ibu Guru dan seluruh staf yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan yang kami laksanakan. Mudah-mudahan keikhlasan Bapak Ibu dicatat sebagai amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak lupa juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ngaturi Bapak Ibu, mengundang Bapak Ibu untuk berkegiatan di pagi siang hari ini hanya melalui Bapak Kepala Sekolah yang di-share di grup sekolah kita, tapi karena panjenengan merupakan bagian dari kegiatan yang kami laksanakan, kepedulian panjenengan untuk menghadiri ini, saya tidak bisa memberikan apa-apa kecuali hanya mendoakan semoga panjenengan senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami di sini untuk menyampaikan kegiatan yang sudah kami laksanakan beberapa waktu yang lalu dalam program pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-5. Untuk program kegiatan insya Allah sudah dilaksanakan mulai tanggal 18 Mei yang lalu, dan proses berjalan kurang lebih 3 bulan, nanti akan diakhiri pada tanggal 21 Desember. Waktu yang luar biasa untuk kami melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk itu kami menyadari bahwa kami tidak bisa menyelesaikan kegiatan itu sendiri. Kami membutuhkan Bapak Ibu semuanya dan juga anak-anak. Terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi atas dukungan, atas motivasinya, atas yang lain-lainnya dari Bapak Ibu semuanya, terutama supportnya, pengertiannya kepada kami yang sering meninggalkan kegiatan di kelas untuk melaksanakan kegiatan pendidikan calon guru penggerak ini. Untuk itu doa terbaik untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu izin untuk menyampaikan materi atau proses yang sudah kami ikuti selama kegiatan pendidikan kurang lebih 3 bulan yang saya ikuti. Dimulai dari kegiatan modul 1.1, kemudian sampai hari ini saya sudah sampai pada modul 2.1. Di modul 1 itu ada 4 materi, ada 4 submodul, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Nah, mohon maaf. Untuk modul 1.1 Bapak Ibu itu berkaitan dengan filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya Ki Hajar Dewantara merupakan pelopor pendidikan yang ada di negara kita. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi dengan slogannya trilogi pendidikan, ing arsa sun tulodo, ing madya mangun karso tutpuri handayani. Kita sebagai pendidik sebisa mungkin untuk menjadi tauladan bagi anak-anak kita, untuk bisa menjadi sahabat, untuk bisa memberikan semangat, untuk bisa memberikan dorongan, sehingga anak-anak kita bisa mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwasanya menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia
maupun sebagai anggota masyarakat. Kiai Haji Dewantoro juga menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri, sehingga pendidikan dibuat menyenangkan, selalu berpihak pada murid. Jika hal tersebut kita lakukan Bapak Ibu, maka budaya positif pun akan tercipta dan anak-anak akan merasa aman dan nyaman dalam mewujudkan merdeka belajar. Bapak Ibu, yang kita ketahui bahwa anak-anak itu dengan kodrat alam yang dimiliki, dia nanti akan bertumbuh, dia akan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Ibaratnya anak itu sebagai benih jagung. Benih jagung yang dimaksudkan adalah ketika kita sebagai guru berprofesi sebagai petani, ibaratnya seperti itu. Ketika kita menanam jagung pada lahan yang ada, jagung itu yang kita tanam tidak akan mungkin nanti akan tumbuh padi. Tetapi jagung yang kita tanam nanti akan tumbuh jagung juga, dan hasilnya pun juga dalam bentuk jagung juga. Tergantung di kita Bapak Ibu sebagai guru, sebagai pendidik. Ibaratnya ketika jagung itu kita tanam di suatu lahan tertentu, kita rawat dengan baik, kita pelihara dengan baik, kita beri pupuk, kita beri pengairan yang baik, maka hasilnya pun juga baik. Demikian juga Bapak Ibu, dengan kita sebagai guru bisa melayani kebutuhan anak-anak kita sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan minatnya, maka anak-anak itu nanti akan dapat menemukan dirinya, kebahagiaannya, dan juga dapat menemukan masa depannya masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk modul yang berikutnya yang kami pelajari adalah terkait modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Kiai Haji Dewantoro pada modul 1.1 tadi, bahwasanya seorang guru harus bisa memahami nilai yang wajib dimilikinya dan peran yang harus dilakukan agar mampu mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, menciptakan budaya positif di sekolah, menjadi teladan, memberi motivasi, dan mendorong siswa untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dapat kami jelaskan di sini bahwa nilai guru penggerak itu sendiri bagi kami yang pertama adalah mandiri, kemudian reflektif, inovatif, kolaboratif, dan juga berpihak pada murid. Di kurikulum Merdeka saat ini, pendidikan pengajaran yang kita laksanakan harus bisa memahami kebutuhan murid, sehingga kita sebagai pendidik sekiranya ketika Anda melakukan pembelajaran itu nanti kita buat strateginya, rencana pembelajaran yang kita buat, di pelaksanaannya pembelajaran yang kita laksanakan harus berpihak pada murid sesuai dengan kebutuhan dan minat murid kita. Kemudian sebagai guru penggerak mempunyai peran, satu, memimpin pembelajaran, kedua, mewujudkan kepemimpinan murid, ketiga, mendorong kolaborasi, yang keempat, menjadi coach bagi guru yang lain, dan menggerakkan praktisi. Antara lain yang di poin 5, menggerakkan praktisi adalah salah satunya untuk kegiatan yang saya laksanakan pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya untuk modul 1.3,
modul 1.3 itu adalah visi guru penggerak. Tentunya saya, Bapak Ibu semuanya mempunyai visi, mempunyai angan-angan, mempunyai cita-cita baik untuk diri kita sendiri yang berkaitan dengan profesi kita sebagai guru, sebagai pendidik. Kita pun juga mempunyai angan-angan, cita-cita untuk anak didik kita, cita-cita untuk murid kita, di mana visi di situ saya gambarkan sebagai sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun saya yakin akan terwujud di masa depan. Visi saya ibaratkan sebagai bintang yang berfungsi sebagai penunjuk arah untuk memandu penjelajah mencapai tujuannya. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya tidak bisa sendiri. Saya harus berkolaborasi, saya harus berkoordinasi dan melibatkan semua stakeholder, semua pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Apabila itu masih kurang dan masih ada yang dibutuhkan, maka kolaborasi, koordinasi dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan sama terkait dengan transformasi pendidikan di Indonesia itu nanti harus juga saya lakukan. Tujuan dari modul 1, modul 2, dan modul 3 saling berkaitan erat, sehingga dari visi guru harus mampu mencerminkan nilai-nilai guru penggerak dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana ada 5 elemen dari profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, berpikir kritis, dan kolaboratif. Kita nanti akan menggali anak-anak kita untuk mempunyai jiwa profil pelajar Pancasila dengan 5 elemen yang sudah saya sebutkan tadi. Bapak Ibu, selanjutnya untuk modul 1.4 yaitu budaya positif. Yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan budaya positif adalah dengan membagikan apa yang sudah saya dapatkan dari kegiatan bergerak dalam mempelajari modul 1 terkait yang 1.4 webinar budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya untuk sekedar menginformasikan di situ, kalau tadi Bapak Ibu sudah memberikan komentar terkait dengan profil gambar yang ada di situ, memang sudah menjadi kewajiban saya menyampaikan hasil belajar saya kepada Bapak Ibu. Di situ yang tidak asing panjenengan di tengah itu mengandungi kendel cilik tapi kendel kecil tapi berani, nekat orangnya, didampingi oleh fasilitator saya yang sebelah kanan itu mirip dengan Bu Tata, itu Bu Anse Jesse Polwan. Beliau sebagai fasilitator saya yang membimbing saya selama nanti mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Dan yang di sebelahnya yang pakai jilbab itu tidak asing lagi, itu adalah Bu Dwi Lestari selaku pengajar praktek saya yang mendampingi juga, yang membimbing saya juga dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Di kegiatan webinar kali ini
tidak salah apabila saya juga menyampaikan salam dan bahagia dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua yang ada di ruangan ini. Kemudian yang berikutnya itu tetap sama orangnya Pak Bu. Ya tetap sama, hanya itu tidak ada bahagianya. Wajahnya memang wajah yang sendu, memelas, sayu, memelas yang jelas itu kasihan. Orang itu kasihan. Kemudian yang berikutnya, nah ini kita tidak stres. Ya tidak stres. Kita di Bapak Ibu coba salah satu astagipun tangannya digenggam. Misalnya di tangan panjenengan itu ada sesuatu yang sangat berharga. Ya, ada sesuatu yang sangat berharga. Saya minta tolong untuk Bapak Ibu mengepalkan tangan kanannya boleh, tangan kirinya juga boleh. Monggo. Nah, dikepalkan Pak Bu. Dikepalkan sing berlaku yang kuat. Nah, ibaratnya tidak usah pakai merem Bu. Ya tidak usah pakai merem. Ibaratnya panjenengan dari tangan yang dikepalkan itu ada sesuatu yang sangat berharga, ada sesuatu yang sangat istimewa, sehingga nanti teman panjenengan ketika akan membuka itu akan mengalami kesulitan. Tapi kalau panjenengan loman, ya jadi tak buka ibu, dan jangan langsung dibuka saja. Nah, awean, memang berarti katanya awean. Nah, misalnya monggo Bapak Ibu untuk tangannya salah satu saja dikepalkan. Ibaratnya bayangkan yang ada di tangan panjenengan itu ada sesuatu yang sangat berharga, ada emasnya. Nah, itu kalau di situ. Kemudian sekarang misalnya dari Bapak Ibu yang duduknya berpasang-pasangan, salah satu misalnya Bu Siswati dengan Bu Bakti, astane Bu Bakti yang di kepala tadi karena di dalamnya ada sesuatu yang sangat berharga. Kira-kira apakah ada upaya dari Bu Bakti untuk mempertahankan yang sangat berharga tadi di kepala tangannya? Coba Bu Sis minta ke Bu Bakti. Nah, bagaimana upaya selanjutnya Bu Sis? Tidak boleh Bu. Nah, kenapa kok tidak boleh? Kenapa Bu Bakti tidak boleh? Orang rahasia Bu Bakti. Oke, nah terima kasih Bu Sis Bakti Bapak Ibu semuanya. Dari tadi yang sudah sedikit dipraktekkan, jika Bu Bakti sebagai Anda atau sebagai Anda, Bu Sis sebagai B, membuka kepala tangan Anda, mengapa? Apa alasan Bu Bakti atau Bu Sis membuka kepala tangannya? Kan tadi tidak dulu. Kalau sampai terjadi Bu Bakti membuka kepala tangannya, alasannya kenapa? Iya, misalnya ada rahasianya Bu Bakti. Oh, ada rahasianya Bu Bakti, jadi tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah itu. Kemudian yang berikutnya, di sini ada ilusi kontrol dari kejadian yang kita laksanakan tadi. Perubahan paradigma teori kontrol itu adalah ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan itu dapat menguatkan karakter. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, tadi kan dipaksa Bu Sis, berarti tetap nggak mau karena masih ada rahasia yang dipertahankan dan tidak boleh diketahui oleh Bu Siswati. Nah, di sini kita sebagai guru juga punya bayangan atau ilusi untuk mengontrol murid kita. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu
jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun guru tampaknya sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid kita. Ketika kita berada di kelas melakukan pembelajaran dengan anak-anak kita, ada yang namanya anak-anak itu melakukan hal-hal yang tidak ada kait hubungannya dengan pelajaran yang disampaikan. Tentunya Bapak Ibu sebagai pendidik juga melakukan kontrol terhadap anak-anak kita, mengingatkan. Sudah sewajarnya kita sebagai orang tua ketika berada di kelas sebagai pendidik kita dari anak-anak kita untuk memberikan materi yang sesuai dan mengingatkan anak kita. Kita bisa memberikan bujukan supaya anak-anak tersebut tidak melakukan hal-hal yang nanti tidak berhubungan dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku itu. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Itu tidak hanya terjadi pada murid kita. Kalau kita mendapatkan masukan, dikritik oleh orang lain, maka mari bagi yang memberikan kritik juga sifat kritiknya yang membangun, tidak hanya sekedar menyalahkan. Kita dengan anak-anak kita juga seperti itu. Dalam memberikan peringatan, mengingatkan anak didik kita ketika berada di kelas, gunakan sebisa mungkin dengan kalimat-kalimat yang halus, sehingga tidak menyakitkan, tidak menimbulkan dendam pada anak didik kita. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, ini yang sering saya lakukan dan terjadi di kegiatan pembelajaran saya di kelas. Kadang-kadang saya melihat anak didik saya, mungkin juga Bapak Ibu guru tidak pernah seperti itu. Artinya Bapak Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Pas adalah di saya, anak-anak itu pada posisi sesuai dengan mata pelajaran yang saya ajarkan, matematika, anak-anak kurang begitu konsentrasi, kurang begitu fokus dengan apa yang saya berikan. Ketika diberi tugas soal untuk mengerjakan, dia langsung menjawab, coba dikerjakan ke depan. Dia langsung menjawab tidak bisa, tanpa melalui proses berpikir terlebih dahulu. Ayo coba dikerjakan ke depan. Tidak bisa Pak, langsung dijawab dengan tidak bisa. Maka kita sebagai guru berperan untuk memaksa. Yang saya lakukan itu, ayo tidak apa-apa ke depan. Nanti kalau sudah di depan, kamu nanyakan bisa. Karena diajari sama teman-temannya, sama gurunya. Nggak mau Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Kita mengajak anak tersebut, saya jemput sampai ke tempat
duduknya saya ajak berdiri, ayo man, digarap, mengarap, ikut diwarai yang Pak Mami. Nanti diajari sama teman-temanmu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, disiplin positif atau teori kontrol teori pilihan berdasarkan Dr. William Blazer. Itu ada beberapa yang perlu kita nanti bisa praktekkan sebagai pendidik pada anak-anak kita. Teori kontrol yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi dalam pendidikan guru penggerak yang saya laksanakan, ibaratkan gunung es. Itu yang 18% itu ada di atas permukaan air laut. Yang 82% itu ada di bawah air laut. Artinya kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita bisanya mengontrol diri kita sendiri. Kita harus mau introspeksi pada diri kita sendiri. Apakah hari ini yang sudah saya lakukan, apakah yang sudah saya omongkan hari ini, adakah kata-kata saya yang menyakitkan orang lain, adakah perbuatan saya yang membuat orang lain itu tidak nyaman? Itu bisa terjadi. Kalau kita mau introspeksi pada diri kita, maka nantinya ke depan kita akan berusaha untuk memperbaiki jika apa yang sudah kita ucapkan, apa yang sudah kita lakukan itu ada hal yang kurang berkenan, ada hal yang kurang membuat nyaman bagi orang-orang di sekitar kita. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Itu ada merupakan teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal dan nantinya akan muncul keyakinan kelas. Untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan itu merupakan motivasi ekstrinsik yang datangnya dari luar, Bapak Ibu. Jadi semua perilaku yang kadang-kadang anak-anak itu juga sok mencari perhatian, caper atau bagaimana dengan kita dengan melakukan hal-hal yang saya tak melanggar tata tertib, misalnya tak pakai atribut dengan lengkap, biar nanti ditegur sama Pak Ruwaji misalnya. Bisa aja seperti itu karena dia pengen mendapatkan perhatian, tapi tujuan dia sebenarnya untuk mendapatkan imbalan. Imbalan itu tidak harus berupa uang dan sebagainya, tapi kita berikan kata-kata yang menyanjung, yang membuat dia itu bahagia, itu bisa dikatakan juga sebagai imbalan. Kemudian Bapak Ibu, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus mendapatkan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol kita, Bapak Ibu guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga kita sebagai berperan sebagai teman di kontrol kita, dan yang keempat kita berperan sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan pembantu. Mulai saat ini mari kita sedikit demi sedikit untuk dikurangi. Mari kita mengarah pada peran posisi kontrol kita sebagai manajer. Jadi kalau memang anak itu melakukan perbuatan yang salah, tidak serta-merta anak itu langsung kita beri sanksi atau langsung kita beri hukuman. Tapi kita ajak berbicara, kira-kira dia bisa nggak introspeksi dirinya, apa yang sudah dilakukan tadi sehingga dipanggil oleh Pak gurunya, sehingga dimasukkan ke ruang BK dan sebagainya. Kemudian untuk mendukung pelaksanaan 5 posisi kontrol tersebut, ada suatu teori yang nanti bisa kita jadikan sebagai pijakan. Yang pertama, yaitu teori segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas,
Jadi kita menanyakan, kita mengajak kepada anak-anak kita untuk mau mengintrospeksi dirinya, kemudian validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang berikutnya adalah ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, ini Bapak Ibu, kita sering mari mengajak anak-anak kita niat dalam diri kita dengan kata-kata disiplin. Apa makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya adalah belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Padahal yang sudah saya lakukan Bapak Ibu, ya kita sering memberikan hukuman dan ternyata itu tidak boleh. Kenapa? Apalagi nanti hukumannya sudah sampai pada fisik. Kalau sudah memberikan hukuman fisik nanti akan menimbulkan kita akan diingat-ingat terus. Wah, saya dulu dengan Pak Mami pernah dijewer, pernah dicubit. Dia akan ingat ketika ketemu di jalan. Dia menyapa kita, tapi menyapanya di satu sisi dia juga mengingat, oh Pak Mami dulu pernah menjewer saya. Kemudian teori motivasi perilaku manusia yang berikutnya, untuk yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu merupakan motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, juga termasuk motivasi eksternal, dan untuk menghargai diri sendiri. Itu merupakan motivasi internal yang juga menjadi tujuan disiplin positif. Kembali kepada Bapak pelopor pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, dengan kata merdeka yang saat ini sudah digaungkan oleh pemerintah untuk merdeka belajar, merdeka mengajar. Sementara merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro itu, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Ki Hajar Dewantoro, Pemikiran, Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 669.
ada restitusi. Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dengan masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang kurang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Gosen 2004. Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang kaitannya dengan introspeksi diri tadi Bapak Ibu. Yang kedua untuk memperbaiki hubungan, yang ketiga merupakan tawaran, bukan merupakan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang Kita lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut ke keyakinan kelas yang terakhir. Nah, keyakinan kelas ini perlu kita buat berdasarkan kesepakatan seluruh warga kelas. Keyakinan kelas berbeda dengan sebelumnya. Untuk yang sudah kita jalankan itu adalah peraturan tata tertib. Itu kalau bisa sekarang sudah tidak diberlakukan lagi. Sekarang beralih kepada keyakinan kelas. Tujuannya adalah untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Keyakinan kelas didasari dari kesepakatan kelas. Bapak Ibu, ini adalah beberapa contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kita nggak perlu membuat kesepakatan kelasnya itu banyak-banyak, karena nanti malah membingungkan yang akan jalani. Kita buat sedikit saja tapi bermakna luas dan mudah untuk dilaksanakan oleh kita, oleh anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, terkait dengan penambahan dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu kadang-kadang kalau sebelum-sebelumnya maksud kita adalah memberikan penghargaan itu untuk memotivasi anak. Ternyata itu juga ada kelemahannya. Kenapa? Karena itu nanti akan menyebabkan pengaruh jangka panjang dan jangka pendek pada anak didik kita. Penghargaan sifatnya menghukum. Penghargaan bisa mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Artinya begini, ketika kita memberikan penghargaan pada salah satu siswa kita yang bisa menyelesaikan tugas kita dengan baik, itu nanti malah justru akan melemahkan semangat siswa kita atau murid-murid kita yang lain, sehingga dia tidak bertambah motivasinya, tapi malah justru terkurangi motivasinya. Paling-paling anaknya ya hanya itu saja, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, akibat penghargaan itu tadi bisa penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Perbedaan hukuman dan konsekuensi, salah satunya adalah hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian Bapak Ibu, bila kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi untuk keyakinan kelas, saya kira Bapak Ibu nanti bisa mempraktekkan bersama dengan anak didiknya di kelas masing-masing. Dan ini mungkin yang sesi ini
Ibu yang hormati, demikian tadi itu adalah penyampaian materi terkait dengan budaya positif yang insya Allah nanti akan bersama-sama kita kolaborasikan untuk penerapannya di sekolah kita. Dan dari praktek budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas yang saya ajar, ada beberapa yang nanti juga bisa mungkin sebagai sharing bagi panjenengan Bapak Ibu untuk diterapkan di kelas masing-masing. Yang intinya untuk budaya positif itu seperti saya sampaikan tadi, diawali dari kesepakatan seluruh warga kelas yang dijadikan sebagai sebuah keyakinan dari sebuah warga, dari semua warga kelas. Di dalamnya warga kelas itu juga ada kita, dan kita ketika sudah ada keyakinan nanti tidak boleh memberikan hukuman lagi untuk anak-anak kita, tapi kita gali anak-anak kita itu untuk bisa mengintrospeksi dirinya, terus mencari solusi dari kekurangan kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk yang sudah saya lakukan terkait dengan budaya positif di kelas yang saya ajar, ada beberapa strategi yang sudah diterapkan. Di dalamnya adalah terkait dengan langkah-langkah dan strategi dalam mewujudkan budaya positif. Ada beberapa langkah dan strategi yang perlu kita lakukan untuk menumbuhkan budaya positif di kelas kita. Yang pertama adalah berkolaborasi dengan stakeholder sekolah. Ada Bapak Ibu guru, ada kepala sekolah, ada PU, kemudian juga dengan orang tua, wali murid, kemudian juga guru menempati sebagai posisi kontrol sebagai manajer tadi, bukan sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman maupun sebagai pengatur, tapi kita sebagai guru berposisi kontrol sebagai manajer. Kemudian bersama dengan warga kelas seluruhnya kita membuat keyakinan kelas. Kemudian yang keempat adalah menerapkan disiplin positif. Itu langkah dan strategi yang saya gambarkan untuk mewujudkan budaya positif. Karena dengan langkah dan strategi tersebut, adanya budaya positif yang aman, nyaman dan bermakna, maka dapat membantu murid merdeka belajar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan menghargai diri sendiri atau motivasi intrinsik, kemudian orang lain dengan melihat nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati daerah. Kita, lingkungan sekolah kita juga berada di lingkungan masyarakat. Ketika kita membuat keyakinan kelas yang nantinya diimplementasikan menjadi sebuah budaya positif di sekolah kita, juga perlu mempertimbangkan adanya budaya lokal daerah di mana sekolah kita berada, sehingga itu nanti tidak berbenturan kesepakatan, keyakinan, budaya positif yang diterapkan di sekolah dengan budaya positif yang ada di lingkungan masyarakat tempat sekolah kita berada. Kenapa kita perlu menanamkan dan membiasakan budaya positif dengan keyakinan kelas dalam proses pembelajaran? Hal tersebut dilatar belakangi seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui bersama, 2 tahun kita pandemi, anak-anak belajar secara
daring di rumah menggunakan HP, Bapak Ibu hanya bisa tatap maya dalam menyampaikan materi dengan anak-anak kita, menyapa anak-anak kita, tidak bisa secara langsung kita tatap muka selama kurang lebih hampir 2 tahun. Sehingga perubahan yang sangat kita rasakan pada anak-anak kita mulai bergesernya angkah ungguh, sopan santun, perilaku, tutur kata anak didik kita ketika bersama dengan kita. Kenapa? Kita tidak bisa secara langsung bersama-sama dengan mereka. Mereka asik dengan kegiatannya untuk mengerjakan tugas di HP paling 1 jam, 2 jam. Tapi yang lama tidak mengerjakan tugasnya, tidak belajarnya, tetapi bermain HP-nya. Di HP itu banyak sekali informasi-informasi. Kalau anak-anak tidak bisa menyaring, tidak bisa memfilter informasi itu, maka akibatnya akan bergesernya perilaku-perilaku positif yang sudah ditanamkan oleh nenek moyang kita dengan perilaku-perilaku yang mungkin sedikit banyak menyimpang, dan itu dilakukan oleh anak didik kita. Peran keluarga sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, dari latar belakang tersebut, tujuan kita melaksanakan budaya positif. Tujuan kita melaksanakan budaya positif adalah untuk menumbuhkan kebiasaan positif dengan keyakinan kelas, sekaligus menumbuhkan nilai-nilai luhur profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik. Yang kedua, menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang ketiga, melatih tanggung jawab dan kedisiplinan siswa agar dimanapun berada, siswa senantiasa melakukan budaya positif. Nah, terkait dengan hal tersebut, Bapak Ibu, tolok ukurnya adalah peserta didik mampu membuat keyakinan kelas yang dipajang di kelas. Peserta didik mampu menjalankan keyakinan kelas yang dibuat bersama dengan teman-teman satu kelasnya. Yang berikutnya, murid atau peserta didik mampu bertanggung jawab terhadap perubahan positif perilakunya. Yang keempat, tolok ukurnya adalah terbentuknya karakter murid dalam mewujudkan disiplin positif. Yang berikutnya, Bapak Ibu, setelah tujuan dan tolok ukur, lini masa tindakan yang dilakukan di sini, gambaran yang saya buat untuk disiplin positif. Yang pertama adalah membuat rancangan program kegiatan yang berkaitan dengan disiplin positif tadi. Di dalamnya ada kesepakatan, ada keyakinan kelas yang dibuat. Yang kedua adalah konsultasi dengan kepala sekolah. Karena bagaimanapun kepala sekolah adalah manajer di sekolah kita, pimpinan di sekolah kita. Yang ketiga adalah merancang pelaksanaan kegiatan. Keempat, sosialisasi kepada semua warga sekolah. Yang kelima, melakukan refleksi dan evaluasi kegiatan sosialisasi budaya positif sekolah. Jadi dari yang sudah dibuat di awal itu sangat periodik. Nanti perlu diadakan refleksi dan evaluasi untuk perbaikan. Yang berikutnya, guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya keyakinan kelas. Kepada siapa? Ya kepada warga sekolah yang meliputi di poin sebelumnya. Keyakinan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani oleh seluruh warga kelas dan dipasang serta dipajang di kelasnya masing-masing. Supaya apa? Supaya bisa untuk mengingatkan anak-anak kita, menumbuhkan, menanamkan dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran, mendokumentasikan setiap kegiatan pembelajaran yang menumbuhkan, mencerminkan dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati,
untuk membuat adanya keyakinan yang nanti akan menjadi sebuah budaya positif di sekolah, itu perlu adanya dukungan seperti yang sudah panjenengan berikan kepada saya pada saat ini, memberikan dukungan yang luar biasa untuk melaksanakan kegiatan ini. Dukungan yang dimaksudkan dalam kegiatan tersebut adalah dengan menyiapkan materi yang akan disampaikan, menggunakan media kegiatan, ada spanduk kegiatan yang kita ganti dengan LCD, anggaran dana yang ditutupi oleh kepala sekolah, dengan adanya kebersamaan panjenengan, swadaya panjenengan untuk melaksanakan kelancaran, membantu kelancaran kegiatan yang saya laksanakan hari ini. Orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif itu juga perlu adanya pendampingan yang rutin dari orang tua. Budaya sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menerapkan budaya positif. Seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Jadi kita biasakan, nanti kalau sudah menjadi kebiasaan yang bagus bagi anak-anak kita, akan menjadi budaya. Hasil kesepakatan kelas yang sudah saya lakukan kemarin baru di satu kelas 8A itu adalah datang tepat waktu. Sebenarnya ada 20, tapi saya rangkum hanya sedikit, tinggal sedikit. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita kalau terlalu banyak nanti malah bingung. Yang kedua adalah melaksanakan piket kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar, bersikap sopan dan hormat kepada semua orang, berpakaian rapi, menjaga kebersihan, mendengarkan guru dengan benar pada saat menerima pelajaran, kemudian meminta izin guru jika ada kepentingan saat pembelajaran. Itu kesepakatan kelas yang kemarin saya buat bersama dengan anak kelas 8A. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, apa yang sudah saya sampaikan tadi saya buktikan dengan dokumentasi kegiatan yang sudah saya lakukan bersama dengan panjenengan. Kemudian itu adalah dokumen untuk sosialisasi kepada semua warga sekolah. Yang berikutnya, bukti aksi nyata yang sudah saya lakukan adalah melakukan refleksi dan evaluasi kegiatan sosialisasi budaya positif sekolah. Itu ada, terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah membantu saya dalam merefleksikan dan mengevaluasi kegiatan sosialisasi budaya positif di sekolah. Yang berikutnya adalah guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya keyakinan kelas. Guru memfasilitasi murid dalam membuat keyakinan kelas. Terus keyakinan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani oleh seluruh warga kelas dan dipasang atau dipajang di kelas. Menumbuhkan, menanamkan dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran. Yang berikutnya, dokumentasi hasil kesepakatan kelas. Berdoa sebelum dan sesudah belajar tadi, datang tepat waktu, bersikap sopan dan hormat kepada semua orang, menjaga kebersihan, berpakaian rapi. Terus yang berikutnya adalah mendengarkan guru dengan benar, meminta izin guru jika ada kepentingan saat pembelajaran. Itu bukti kegiatan budaya positif yang sudah saya lakukan bersama anak-anak di kelas yang saya ajar, khususnya kemarin di kelas 8A. Itu Bapak Ibu untuk forum berbagi saya dalam kegiatan
sosialisasi atau berbagi budaya positif. Harapannya ke depan, monggo mari bersama-sama kita ciptakan budaya positif di sekolah kita sehingga nanti bisa memberikan anak-anak didik kita rasa nyaman, aman dan bahagia dalam belajarnya sehingga dia bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya untuk hidupnya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan nanti kegiatan bisa kita lanjut pada sesi tanya jawab. Untuk materi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian tadi pemaparan dari calon guru penggerak SMP Negeri 3 Pelikuku Bapak Mami Adiono SPD. Dan selanjutnya Bapak Ibu, saya buka sesi pertanyaan yang nanti akan dijawab langsung oleh beliau, yaitu Bapak Mami Adiono SPD. Yang pertama, saya persilahkan satu dijawab atau pertanyaan diajukan semua baru dijawab Pak. Saya tawarkan kepada Pak Mami. Satu persatu. Iya, baik. Satu persatu pertanyaan dari Bapak Ibu. Nanti saya tampung, saya lempar kepada Pak Mami untuk dijawab. Saya persilakan barangkali dari Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan. Dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kemudian saya ingin mengajukan satu pertanyaan yang berkaitan dengan murid, yaitu pada saat ini banyak perilaku menyimpang yang dilakukan murid-murid kita. Ya, misalkan tidak mengerjakan tugas, kemudian kurang serius dalam kegiatan. Tadi dijelaskan juga bahwa ada siswa kita yang menjawab langsung apabila kita menanyakan sesuatu dengan jawaban siswa tidak bisa. Di situ terkait perilaku tersebut, tindakan efektif apa yang dilakukan oleh guru jika mendapatkan permasalahan tersebut di atas. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, dari Ibu Barti Egawati, saya ulas kembali Pak. Pertanyaannya diajukan oleh Ibu Barti adalah terjadinya perilaku menyimpang dari anak-anak. Contohnya, tidak mengerjakan tugas, tidak serius. Dan terkait hal tersebut, tindakan apa yang bisa untuk mengatasi permasalahan itu? Saya berikan kepada Pak Mami untuk langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Barti. Saya persilakan Pak. Terima kasih Bu Barti. Terima kasih Bu Barti atas pertanyaannya. Luar biasa sekali terkait dengan permasalahan yang disampaikan tadi. Memang mau tidak mau di saat ini anak-anak kita dengan pandemi yang 2 tahun tadi, kita melakukan pembelajaran secara daring. Itu berakibat pada pola belajar anak-anak didik kita yang sedikit bergeser. Yang tadinya anak-anak bisa fokus, konsentrasi, menerima materi dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Tapi dengan waktu berjalan,
pandemi yang menimpa dan wabah yang luar biasa tersebut membuat pola pikir anak kita sedikit bergeser terkait dengan pelajaran. Yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh Bupati tadi adalah dengan melakukan konsep segitiga restitusi. Kemudian yang berikutnya, dari konsep segitiga restitusi tersebut, kita sebagai guru harus bisa menempatkan posisi kita sebagai kontrol untuk manajer bagi anak didik kita. Kita tidak boleh langsung menyalahkan anak-anak kita tersebut dengan perilakunya, tapi ajak anak-anak itu, siswa-siswa kita yang bermasalah dengan hal tersebut, untuk berbicara, untuk ngobrol, sekedar kita ketahui dulu apa permasalahan yang menjadi dasar dia tidak bisa fokus lagi pada pelajaran yang diikuti di kelas. Kita gali informasi itu sehingga dia akan bisa mengetahui permasalahannya sendiri, yang kemudian nanti anak tersebut kita giring untuk mengetahui jawaban atau solusi dari permasalahannya. Kita ingatkan, kita ajak berbicara, kita gali informasinya, kita identifikasi apa permasalahan yang menyebabkan dia sudah tidak fokus lagi pada pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru ketika berada di kelas. Kenapa dia tidak mau mengerjakan tugas? Kenapa ketika ditanya Bapak Ibu guru langsung menjawab saya tidak bisa, tanpa melalui proses berpikir terlebih dahulu? Mungkin dengan pola pikir yang sudah berubah. Biasanya ketika kita melakukan pembelajaran secara daring, anak-anak langsung mencari jawabannya di internet. Nah, pada saat itu anak-anak sudah langsung bisa mendapatkan jawaban yang diinginkan dari pertanyaan atau tugas yang kita berikan. Tetapi pada saat kita bisa memberikan materi secara langsung kepada anak-anak, ternyata dia ngeblank, tidak mempunyai jawaban yang nanti akan digunakan untuk memberikan jawaban dari Bapak Ibu guru yang memberikan materi atau pertanyaan ketika berada di kelas. Begitu Bupati jawaban dari saya. Kalau ada yang kurang pas, monggo bisa ditanyakan lagi. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bu Rate. Terima Bupati. Sampun. Oke, terima kasih. Baik. Terima kasih. Demikian tadi Bupati jawaban dari Bapak Mami. Bagaimana Bupati, sudah bisa diterima? Barangkali dari Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan dari jawaban Bupati atau dari jawaban Pak Mami? Tidak ada. Baik, saya beri kesempatan satu kali lagi penanya. Tadi sudah dari Bapak, dari Ibu. Sekarang saya persilakan pada Pak Ruwaji. Terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan. Bapak narasumber yang saya hormati, ini saya mengajukan satu pertanyaan. Bagaimana guru menempatkan posisinya ketika ada siswa atau murid yang kurang peduli terhadap keyakinan yang sudah dibuat bersama? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Ruwaji, Pak Mami. Pak Ruwaji tadi menanyakan, yaitu bagaimana guru menempatkan posisinya terhadap siswa yang kurang peduli terhadap kesepakatan yang sudah dibuatnya bersama-sama di kelas.
Itu pertanyaan dari Pak Waji. Saya persilakan kepada Pak Mami untuk memberikan jawaban. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Waji terkait dengan pertanyaannya, luar biasa sekali. Posisi kita ketika menemukan siswa kita atau murid-murid kita kurang peduli terkait dengan keyakinan kelas yang dibuat, maka Bapak Ibu guru harus menempatkan diri sebagai manajer. Sekali lagi, kita menempatkan diri sebagai manajer bagi anak-anak kita. Kita ulas kesepakatan atau keyakinan itu bukan dari Bapak Ibu guru, tapi kesepakatan atau keyakinan kelas itu berasal dari anak-anak juga. Dan semua kita libatkan dalam membuat keyakinan tersebut. Kalau sampai ada yang tidak peduli, berarti dia mengingkari kesepakatannya. Nah, pada tahapan itu, posisi kita sebagai manajer kembali ajak dia berbicara, ajak dia ngobrol, kenapa kamu tidak melakukan keyakinan dan tidak peduli dengan kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Dan tentunya itu akan menjadi dan mendapatkan sanksi dari teman-teman yang lain, dalam artian bukan sebagai penghukum, tapi sanksi moral bagi dia ketika kesepakatan yang dia sendiri juga terlibat di dalam pembuatan kesepakatan atau keyakinan tersebut, tapi malah justru dia tidak memedulikan. Mungkin itu Pak Waji jawaban dari saya. Sudah bisa diterima Pak Waji? Terima kasih Pak Waji. Terima kasih Pak Mami yang sudah memberikan jawaban kepada Pak Waji. Demikian tadi Pak jawaban dari Pak Mami. Pak Waji sampun marem ya? Sampun. Ya. Terima kasih Pak Waji atas pertanyaannya. Barangkali ada yang akan ditambahkan dari Bapak Ibu yang lain dari jawaban Pak Mami. Apabila dari Bapak Ibu semua ada yang memiliki pengalaman untuk mengatasi siswa sesuai dengan pertanyaan Pak Waji tadi. Ada Bapak Ibu? Tidak ada. Terima kasih. Barangkali masih ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan bertanya tentang keyakinan kelas. Tadi disebutkan bahwa suatu budaya positif merupakan implementasi dari profil pelajar Pancasila. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, jika suatu keyakinan kelas sudah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh warga kelas, apakah dapat dijadikan keyakinan sekolah? Seperti itu pertanyaan saya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ajeng atas pertanyaannya. Saya ulas sedikit Pak Mami sebelum menjawab. Pertanyaan yang diajukan oleh Bu Ajeng adalah, jika suatu keyakinan kelas sudah menjadikan suatu keyakinan di kelas tersebut, apakah keyakinan itu bisa diterapkan untuk sekolah yang skopnya lebih luas barangkali Pak Mami? Demikian Pak pertanyaannya, mohon disilakan untuk menjawab. Terima kasih Bu Rade. Baca luar biasa tadi. Keyakinan kelas itu apakah bisa dijadikan sebagai keyakinan sekolah? Tentunya bisa. Dari beberapa kelas yang sudah membuat keyakinan, maka hal-hal yang baik dan itu bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi anak-anak kita dalam pelaksanaannya, maka dengan pencerminan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan merupakan implementasi dari profil pelajar Pancasila, itu nanti kita rangkum, kita rekap, kita jadikan sebagai kesepakatan atau keyakinan sekolah, dan itu nanti akan dapat mengakomodir informasi, masukan dari anak-anak kita. Jadi apa yang diinginkan, bagaimana nanti konsekuensinya,
Dan antara apa yang diinginkan dan konsekuensinya itu ada korelasinya dan saling berhubungan. Kesepakatan kelas memang hanya terjadi di kelas. Tapi kalau dari masing-masing kelas membuat kesepakatan dan kita akomodir, kita rangkum yang baik, itu nanti akan menjadi sebuah keyakinan sekolah dan dapat mencerminkan profil pelajar Pancasila. Begitu Bu Ajeng, sampun jelas. Terima kasih. Untuk waktu saya berikan ke Bu Rate. Terima kasih, pertanyaannya dari Bu Ajeng sudah dijawab oleh Pak Mami. Bagaimana Bu Ajeng? Sampun diterima jawaban dari Pak Mami. Semoga apa yang ditanyakan oleh Bu Ajeng tadi dapat kita terapkan bersama-sama di kelas maupun di sekolah, insya Allah. Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi? Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya cukupkan untuk sesi tanya jawab sampai 3 penanya. Berikutnya saya akan memberikan sedikit kutipan atau simpulan dari beberapa pertanyaan dan jawaban yang sudah diajukan oleh Pak Mam. Teman-teman Bapak Ibu semua juga dari Pak Mami jawabannya, bahwa kesimpulannya adalah kesimpulan yang pertama dari pertanyaan Bu Bakti dan Bapak Ruwaji tadi ternyata memiliki jawaban yang sama. Ada korelasinya, yaitu kita sebagai guru adalah sekaligus sebagai kontrol manajer yang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengungkapkan, untuk memberikan masukan kepada kita, untuk saling berbicara, saling bertukar pikiran apabila terjadi suatu masalah, baik di kelas maupun dirinya pribadi. Dan kita sebagai guru harus bisa menerima apabila anak-anak tersebut menginginkan adanya suatu perubahan di kelas, dengan tidak mengurangi bahwa kesepakatan itu lebih penting daripada sendiri-sendiri. Itu dari pertanyaan dari Bu Bakti dan Bapak Ruwaji. Baik, yang terakhir pertanyaan dari Bu Ajeng tadi masih kita ingat bahwa karena pertanyaannya belum lama yang sudah dijawab oleh Pak Mami, yaitu bahwa keyakinan kelas bisa dijadikan untuk keyakinan sekolah, dan itu merupakan suatu implementasi dari skup kecil di kelas, bisa dikembangkan untuk kemajuan dan perkembangan sekolah secara lebih luas. Itu barangkali implementasinya, dan apabila itu bisa kita kembangkan di sekolah, maka bukan barang suatu yang tidak mungkin bisa kita kembangkan di luar sekolah apabila itu memiliki korelasi dengan belajar anak-anak di kelas. Karena belajar pada dasarnya tidak hanya di kelas, dimanapun kita bisa belajar dan kapanpun dengan siapapun. Itu tadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari 3 penanya. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf karena ini waktunya terbatasi, karena masih ada acara selanjutnya. Saya cukupkan di sini untuk 3 penanya. Yang selanjutnya dari pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu tadi, saya berikan kesempatan kepada Bapak Catur Mardianto selaku Kepala Sekolah kita untuk memberikan refleksi dari kegiatan kita pada hari ini. Disilakan. Terima kasih pada Bu Rate selaku pembawa acara. Refleksi dari saya ada 4, langsung saja. 1, budaya positif itu perlu dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. 2, kita pahami trilogi Ki Hajar Dewantara untuk diaplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang 3, kita wujudkan pembelajaran berbasis pada anak sesegera mungkin. Kemudian yang terakhir, mari Bapak Ibu yang lain mengikuti jejak Bapak Mami untuk ikut daftar di angkatan 8, 10 CGP yang sudah saya share di grup. Demikian, terima kasih refleksi pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi refleksi yang sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah kita, Bapak Catur Mardianto MPD. Singkat
padat, dan jelas. Saya ulang bahwa ternyata budaya positif dapat dikembangkan dimanapun kita berada, tidak hanya di sekolah, tetapi di lingkungan kita bersama-sama, terutama kepada anak-anak kita yang barangkali baik secara fisik maupun mentalnya belum terbentuk dengan kuat, maka bisa dibentuk dari sekeliling kita. Dan salah satunya kita sebagai guru juga bisa dapat membentuk mereka menjadi calon-calon generasi yang dapat kita andalkan dan generasi tangguh. Baik, terima kasih Pak Zatul. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan refleksi yang sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah kita, Bapak Catur Mardianto MPD, maka berakhirlah acara kita pada pagi hari hingga siang hari ini, yaitu webinar yang telah disampaikan ada hubungannya dengan kegiatan yang dijalankan oleh Pak Mami, yaitu webinar budaya positif calon guru penggerak. Baik, mari kita akan doakan bersama-sama semoga apa kegiatan yang sudah dilakukan Pak Mami sepanjang ini nanti akan mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Kita sebagai teman, sebagai relasi dalam pembelajaran di sekolah, semoga apa yang dilakukan oleh Pak Mami dapat menular kepada kita, karena yang disampaikan, yang dilakukan kegiatan dari Pak Mami tadi adalah termasuk budaya positif. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian panjenengan semua yang sudah meluangkan waktu di ruangan ini dari pagi hingga siang hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya selaku pembawa acara sekaligus sebagai moderator dalam menjembatani pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Mohon apabila saya ada kesalahan, kekilafan dalam menyampaikan dari pagi hingga siang hari ini, karena bagaimanapun kekurangan terletak pada diri saya. Baik, mari kita tutup acara kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Saya hantarkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan tugas kembali.